teman-teman, ini adalah ikan koi yang dibeli di Kang Naspeci. Warnanya sudah pekat. Nah, ini kalau tanpa cahaya merahnya terlihat jelas. Nah, pekat ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dengan cahaya, nah ini terlihat masih pekat ya. Nah, di sini ada Sanke Jinrin dan ada Kohaku Jinrin, ada Sanke, ada Doitsu, dan ada Kohaku. Nah, ini teman-teman, ini dibeli di Kang Naspeci. Nah, ini sengaja disimpan seperti ini teman-teman, biar muntah dulu. Nah, ini muntahannya sudah mulai pada keluar. Nah, setelah terlihat muntahannya, baru kita akan larutkan PK, atau kita bersihkan dulu, angkat airnya dan diganti, atau juga bisa dimasukkan PK ya, larutan PK. Nah, kalau yang ini untuk ikan yang dibeli di Kang Asep Ariel John. Nah, ini teman-teman, saya akan masukkan juga teman-teman. Setelah ikan koi mulai masuk semua ke dalam bak, nah yang satu lagi ini ada bak untuk bilas nanti. Nah, ini kan nanti pakai aerator. Nah, nanti kita akan menggunakan aerator. Nah, ini untuk yang sudah masuk seperti ini biar terlihat dulu muntahannya teman-teman. Nah, ini sepertinya mau keluar muntahan lagi. Nah, seperti ini muntahan ini kalau dikeluarkan, mungkin ini di sananya memakan lumut yang ada di sekitar bak ikan koinya yang dijual oleh para pedagang. Nah, seperti itu karena lumutnya bertahun-tahun dan lumayan tebal, tinggi, dan juga menjadi oksigen alami ya. Nah, ini seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita akan masukkan larutan PK, atau kita larutkan PK ke sini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan larutkan PK-nya. Nah, teman-teman, ini mulai terlihat jelas ada beberapa buntahan dan banyak buntahan ya, udah mulai terlihat mengambang. Nah, seperti ini ikannya biarkan muntah dulu. Nah, kenapa ini dilakukan teman-teman? Nah, saya belajar langsung dari proses sebelumnya dan sesuai dengan pengalaman. Kalau dilihat ikan koi yang masih airnya bersih itu, yang baru datang itu pasti ada yang kotor. Nah, ini bukan kotoran yang dikeluarkan secara mendadak ya, jadi ini memang berangsur-angsur. Nah, jadi kotoran ini kalau misalkan ikan baru datang dari pasar ikan koi ya, dari mana saja, misalkan di pasar ikan koi Empang, lalu kita beli dan kita masukkan ke kolam langsung, ini tidak semata-mata langsung ikan yang masuk ke kolam itu akan muntah. Nah, biasanya itu beradaptasi dulu dengan suhu. Nah, makanya ikan koi masih diambangkan tadi dengan plastiknya, masih di dalam ikan koi di dalam plastiknya masih diambangkan di kolam di atas air. Nah, ini kan sering kita lakukan, dan ini gunanya mengatur keseimbangan ya, dimana kalau ikan koi ini suhunya terbiasa dengan kolam yang baru dia masuk ke dalam kolamnya, itu ikan koi ini otomatis akan merasakan perbedaan suhu dari yang awal di pasar, airnya seperti yang tadi. Nah, itu derajatnya mungkin berbeda. Nah, kalau di kolam kan standarnya itu 28 derajat. Nanti kalaupun di bawahnya mendekati 27 derajat atau 26, itu tidak jadi persoalan selama ikannya sehat ya teman-teman. Namun kalau sesuai dengan standarnya, ada aturannya mungkin seperti itu, baiknya 28 derajat Celcius untuk suhu yang ditetapkan normalnya ikan sehat. Kalau berbicara ikan akan menyeimbangkan, menyesuaikan ketahanan dari yang biasanya dia suhunya di kolam sebelumnya mungkin sekian, lalu kolam yang kita gunakan untuk ikan nanti ini dimasukkan ke kolam beda. Nah, tentunya dia harus menyesuaikan kolam yang terakhir yang dia akan tempati, dimana kolam yang seperti saya nih, kolamnya untuk kolam yang di sini. Nah, seperti teman-teman. Nah, misalkan ini kan di kolam yang airnya jernih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat padat, tapi kembali lagi yang penting sehat, terawat. Nah, ikan seperti ini teman-teman. Nah, ini pun akan terlihat nanti ya teman-teman.
Nah ini karena airnya terjaga dengan memeriksa chamber, dan juga airnya terjaga dengan sering kita melihat keteraturan sirkulasi air, baik yang disalurkan dari chamber melalui pompa ke jalurnya, yaitu ke pipanya dan masuk ke kolam, juga untuk yang dikeluarkan ke chamber dari dalam kolam. Di sekitar pipa yang ada di kolam nanti akan terlihat teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini adalah ikan koi yang sudah bertahun lama juga nih memelihara, hampir ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Nah ini seperti ini teman-teman, ya kurang lebihnya 1,5 tahun lebih lah. Nah seperti ini. Nah kembali lagi ini setelah mulai terlihat puntahannya tidak terlalu banyak keluar lagi, saya akan masukkan larutan PK atau melarutkan PK teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah PK bubuk yang saya punya. Nah ini tidak terlalu banyak, tidak secukupnya, nanti kita akan ambil. Nah baik teman-teman, ini adalah larutan PK yang sudah dilarutkan ke air, PK bubuk. Nah ini biarkan 2 menit teman-teman. Nah seperti ini. Nah nanti setelah 2 menit berjalan, berarti ini nanti sekitar ya kurang lebih 2 menit kurang boleh, atau 2 menit lewat beberapa detik boleh teman-teman. Nanti kita akan masukkan ke bak yang satu lagi. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini bak yang satu lagi. Oh ya teman-teman, kalau ada yang bertanya ini ada papan untuk apa, nah mungkin seperti itu. Nah ini untuk menjaga saja teman-teman, kalau ikan lompat, nah saya suka tutup untuk mengimbangi jumlah kerugian ikan yang lompat nanti mati. Jadi saya menggunakan papan ini, papan jati Belanda kebetulan ada. Nah kita buat agar menghalangi ikan pada saat lompat balik lagi ke kolam. Nah di sana pun ada tamannya, itu saya tetap gunakan keramik memadukan ya seadanya, yang penting rapi teman-teman, ikan tetap selamat. Nah kalau sekelilingnya tentunya teman-teman bisa lihat. Nah di sana itu ada ya, kebetulan dijaga juga. Nah jadi kalau ke atas ini kadang-kadang ikan yang dari sini bisa ada di dalam sana, di atas kolam yang satu lagi. Nah sebaliknya yang dari sini pun pernah ada yang ke kolam yang seperti di bawahnya. Nah ini teman-teman. Nah ini mendekati, nanti sebentar lagi saya akan pindahkan. Nah sepertinya ini beberapa ikan kita tinggal pegang. Nah ini yang tadinya licin bisa dirasakan kalau kita ini mulai lendirnya, diantara parasit pun bisa rontok mungkin teman-teman. Tapi secara perlahan kita gunakan pijatan. Nah seperti ini. Nah ini kita pijat seperti ini pelan-pelan. Nah, ini gunanya untuk dimana ada yang nempel, ada kutu ikan ya. Nah, ini pun masih bisa keluar secara otomatis. Namun biasanya kalau yang nempel dikeluarkan. Nah ini biasanya parasit dan jamur insang. Karena jamur insang ini tidak terlihat jelas ya, kalau memang ikannya masih dalam posisi ini dilihat untuk insangnya. Nah tertutup seperti ini teman-teman. Nah ini adalah proses yang sudah berjalan. Kayaknya cukup teman-teman. Saya akan masukkan ke bak satu lagi, yaitu untuk bilasan. Sudah masuk teman-teman. Nah ini masuk lagi yang berikutnya. Nah seperti ini pelan-pelan masuk lagi. Nah mudah-mudahan tidak lompat. Nah ini berikutnya. Nah yang ini kita masukkan lagi. Nah masuk. Nah teman-teman, kalau sudah masuk semua, kalau sudah dibilas, ini tinggal kita tutup dengan jaring agar tidak lompat. Nah ini biasanya saya simpan maksimalnya 2 hari, karena kalau baru datang mungkin dari karantina di sananya jangan terlalu lama. Nah yang penting ini sudah dibilas. Nah ini masih terlihat sangat gesit ya, seperti ini teman-teman. Nah mudah-mudahan kalau sudah dibilas seperti ini, ikan koi akan sehat setelah dilarutkan
dimandikan dengan larutan PK seperti ini, kami mencegah lebih baik daripada terjadi sesuatu pada ikan yang sudah dibeli teman-teman. Nah ini pun nanti kalau ada yang masih muntah terlihat teman-teman, ini kan jernih, nah nanti akan terlihat. Nah demikian informasinya. Nah seperti ini teman-teman. Nah bila mana ada yang masih ingin bertanya, berbagi cerita, tentunya masih ada yang lebih paham lagi, yang lebih tahu lagi dari informasi di channel Keluarga Genepak 17. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, lebih tahu lagi, silakan berbagi informasi, kita berbagi edukasi merawat ikan koi yang kita beli dari pasar ikan hias. Nah ini khususnya di Bogor, pasar ikan hias koi Empang yang saya review. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya, dan semoga semua kegiatan teman-teman berjalan lancar dan juga sehat walafiat. Terima kasih yang sudah mampir di channel kami dan menonton tayangan ini. Semoga menjadi referensi untuk teman dan sahabat channel Keluarga Genepak 17 dalam merawat, memilih, membeli, dan juga merawat ikan koi di kolam yang sudah ada. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.